Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang homogenisasi dan pencampuran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1, mata kuliah Praktikum Satuan Operasi dan Keteknikan Pangan, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan dari Universitas Sahid Jakarta. Oke, let's go, kita mulai. Nah, pertama kita akan belajar tentang apa sih itu pencampuran. Nah, pencampuran merupakan proses yang menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain, di mana bahan-bahan tersebut terpisah dalam fase yang berbeda. Pencampuran bersifat heterogen dan juga homogen. Nah, tujuan dari pencampuran itu sendiri merupakan mengurangi ketidaksamaan dalam komposisi, temperatur atau sifat lain yang ada pada bahan. Terjadi kesamaan dalam setiap titik dalam pencampuran, baik reaksi kimia, perpindahan panas, dan massa. Nah, selanjutnya itu ada homogenisasi. Homogenisasi merupakan suatu proses penyeragaman ukuran partikel dalam upaya mempertahankan kestabilan dari sebuah campuran yang terbentuk dari dua fase yang tidak dapat menyatu. Nah, untuk mencapai tingkat homogenitas yang baik, maka dibutuhkan kecepatan RPM dalam waktu 1 menit. Biasanya, homogenisasi ini menggunakan alat yang bernama homogenizer. Pertama, disiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Kemudian ditimbang bahan-bahan tempe, jahe, sukrosa, dan vanili. Tempe yang telah ditimbang tadi dikukus selama 10 menit. Setelah itu ditambahkan air sebanyak 6:1, 600 ml air dan tempe 100 gram. Kemudian di blender. Setelah di blender, saring hasil blender sehingga diperoleh sari tempe. Lalu dibuat ekstrak jahe dari sari tempe tadi, 300 ml sari tempe dan 10 gram jahe di blender. Setelah di blender, saring hasil blender. Kemudian campurkan ekstrak jahe dan sari tempe, tambahkan vanili, sukrosa, dan karagenan 0,25% dari larutan tersebut. Aduk dan lakukan pasteurisasi selama 30 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Setelah selesai dan dingin, kemudian masukkan ke dalam kemasan lalu tutup rapat dan disimpan di dalam refrigerator. Kemudian amati setelah 7 hari. Berikut hasil praktikum dari hari ke-0 hingga hari ke-7. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Untuk proses pembuatan sari tempe jahe pada praktikum ini kita melibatkan dua proses satuan operasi, yaitu pencampuran dan homogenisasi. Proses tersebut kita lakukan dengan alat blender. Sari tempe jahe memiliki warna coklat susu yang didapatkan dari ekstrak tempe dan jahe. Setelah pengamatan hari ke-7, sari tempe jahe tetap berwarna coklat susu, namun terdapat endapan di bawahnya. Aroma sari tempe jahe yang dihasilkan adalah dominan aroma jahe, akibat dari senyawa volatil jahe yang kuat dengan sedikit aroma kedelai. Rasa sari tempe jahe yang dihasilkan adalah manis, sedikit rasa kedelai dan pedas khas jahe yang dihasilkan dari senyawa zinyaron jahe. Tekstur sari tempe jahe pada hari ke-0 yaitu sedikit kental. Setelah pengamatan hari ke-7, tekstur sari tempe jahe berubah menjadi kental seperti gel. Hal ini didapatkan karena adanya penambahan karagen. Semakin tinggi penambahan karagenan, maka semakin tinggi jumlah gugus hidroksil yang digunakan untuk membentuk gel. Dengan tingginya gugus hidroksil ini, maka kemampuan untuk membentuk dispersi koloid lebih tinggi dan kuat, sehingga minuman menjadi kental dan membentuk gel. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sari tempe jahe memiliki rasa manis sedikit pedas dengan aroma dominan jahe berwarna coklat susu dan memiliki tekstur kental. Penggunaan karagenan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tekstur sari tempe jahe menjadi kental berbentuk gel. Berikut video dari kita. Apabila ada kesalahan, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.